Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat pagi, siang, sore, dan kapanpun saudara-saudari menonton video ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat menonton video yang saya buat. Perkenalkan, nama saya Enrico Vincentius Panurung dengan NIM 42232500020. Saya ada di kelas PSIK 22B, Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Adapun video yang saya buat ini adalah tentang pengolahan citra digital yang saya akan jelaskan saat ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang RGB atau Red, Green, dan Blue. Sebelumnya saya telah membuat materi yang saya buat sendiri. Jadi RGB itu adalah singkatan dari warna Red, Green, dan Blue. Saya akan jelaskan sedikit. Jadi dalam RGB ada 3 warna utamanya, yaitu merah, hijau, dan biru. Jadi sistemnya ini dapat diterapkan secara luas pada berbagai teknologi digital, termasuk layar monitor, televisi, kamera digital, dan perangkat pencahayaan LED. Singkatnya, warna RGB ini dapat ditangkap dengan cahaya dengan komputer kita. Jadi dalam RGB ini ada beberapa cara kerjanya. Jadi jika rednya ini sama dengan 255 dan greennya 0 dan bluenya 0, maka warna yang dihasilkan adalah merah murni. Nah, jika rednya 0, green 255 dan bluenya 0, warna yang dihasilkan adalah hijau murni. Sebaliknya, jika warna rednya 0, green 0 dan blue 255, maka warna yang dihasilkan adalah biru murni. Jadi kombinasi dari ketiganya ini seperti rednya 255, green 255, dan blue 255 akan menghasilkan warna putih. Jadi menghasilkan warna hitam jika ketiga nilai sama-sama red 0, green 0, dan blue 0. Dengan menyelesaikan intensitas ketiga komponen warna tersebut dapat dihasilkan jutaan warna yang berbeda. Jadi di sini saya sudah mengambil contoh dari warna RGB. Seperti kita lihat di sini ada warna merah, di sini warna hijau, di sini warna biru. Jadi di sini ada warna kuning, ini perpaduan antara warna merah dan hijau sehingga menghasilkan warna ini. Dan di sini ada warna sedikit warna putih, itu perpaduan antara beberapa warna yang ada di sini. Lalu kita lanjut ke grayscale. Grayscale ini adalah representasi visual dari gambar dalam bentuk spektrum warna abu-abu yang hanya memiliki satu saluran warna. Jadi tidak seperti RGB tadi, gambar grayscale ini memiliki informasi warna dan hanya menampilkan tingkat kecerahan dari hitam hingga putih. Jadi grayscale ini setiap pixelnya ini hanya menyimpan informasi intensitas cahaya tanpa mempertimbangkan warna. Nah, cara kerjanya itu adalah nilai intensitasnya ini berkisar antara 0 hingga 255, di mana warna 0 ini menghasilkan hitam murni, 255 ini menghasilkan warna putih, warna putih murni. Dan nilai antara 0 dan 255 ini menghasilkan tingkatan warna abu-abu. Seperti di sini warna hitam murni ini berarti nilainya adalah 0 untuk mewakili hitam murni, dan 255 yang mewakili warna putih adalah ini, dan warna abu-abu yang bisa kita tangkap adalah seperti yang di tengah-tengah ini atau di gambar ini. Ini adalah warna abu-abu. Selanjutnya adalah gambar CMYK. CMYK ini adalah kepanjangan dari cyan, magenta, yellow, dan K atau hitam. Jadi CMYK ini bekerja dengan mengurangi warna. Jadi warna CMYK ini menyerap atau mengurangi komponen tertentu dari spektrum cahaya. Misalnya tinta cyan ini menyerap warna merah sehingga hanya hijau dan biru yang dipantulkan menghasilkan warna cyan. Lalu ada warna magenta dan yellow yang dikombinasikan warna merah dihasilkan karena kedua warna ini menyerap cahaya biru dan hijau. Lalu warna hitam ini memberikan detail dan kontras karena campuran cyan, magenta, dan yellow tidak dapat menghasilkan hitam sempurna melainkan menghasilkan abu-abu gelap. Sini saya sudah membuat contoh gambarnya. Ini adalah yellow, warna C dan warna M. Di sini adalah warna perpaduan antara pertemuan dari warna-warna berikut ini. Lalu yang terakhir adalah warna ASI. Warna ASI. Nah, warna ASI ini seperti tadi yang RGB adalah warna yang ditangkap oleh layar komputer Anda. Sedangkan ASI ini adalah warna yang lebih intensif atau untuk manusia dibandingkan model warna RGB. Jadi ASI ini merupakan singkatan dari hue atau warna dan saturation
kejenuhan, dan intensity atau intensitas. Nah, jadi di hue atau warna itu representasi jenis warna seperti merah, biru, hijau, dan kuning. Jadi sering diukur dalam derajat, di mana merah adalah 0 derajat, hijau 120 derajat, dan biru adalah 240 derajat. Dan saturation atau kejenuhan nilainya berkisar 0 hingga 1, di mana 0 mewakili warna yang sepenuhnya pudar atau abu-abu, dan 1 memiliki warna yang sepenuhnya jenuh. Jadi warnanya itu antara berkisar 0 sampai 1 saja. Sedangkan intensity ini berkisar dari 0 hitam hingga 1 penuh. Jadi HSI ini bekerja dengan memisahkan tiga aspek utama warna yang lebih sesuai dengan persepsi manusia. Uh, Sini ada penjelasannya. How itu mengacu pada tipe warna dasar yang kita lihat, misalnya merah, biru, atau kuning. Sedangkan saturation ini memuat warna versi murni dari hue atau telah dicampur dengan putih atau abu-abu. Jadi saturasi yang rendah menghasilkan warna yang pudar, sementara saturasi tinggi memiliki warna cerah. Jadi jika warnanya pudar akan menghasilkan warna yang pudar, sedangkan jika saturasinya tinggi akan menghasilkan warna yang lebih cerah. Intensity ini mengukur kecerahan keseluruhan dari warna-warna yang dengan intensitas tinggi dengan angka tampak lebih terang, sedangkan warna dengan intensitas rendah akan tampak lebih gelap. Nah, dari warna-warna yang telah saya jelaskan tadi, ada tiga metode untuk kita bisa membuat program supaya kita dapat membedakan warna-warna yang saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah metode likeness. Nah, metode likeness ini untuk menghitung rata-rata antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari komponen warna R, G, dan B. Rumusnya seperti ini. Maksimal RGB ditambah minimal RGB lalu dibagi 2. Jadi metode ini menghasilkan nilai grayscale yang didasarkan pada rentang paling terang dan paling gelap dari warna gambar, namun tidak memperhitungkan bagaimana mata manusia memandang warna yang berbeda. Jadi warna yang lebih tinggi dan warna yang lebih rendah itu yang dapat dimasukkan ke dalam rumus. Jika warnanya pudar, maka dia tidak dimasukkan di rumus atau tidak dapat dihitung. Selanjutnya adalah metode average. Metode average ini menghasilkan gambar grayscale dengan mengambil rata-rata. Average adalah rata-rata, jadi nilainya itu adalah R ditambah G ditambah B, lalu dibagi 3, lalu begitu juga selanjutnya RGB dibagi 3. Ini mau lebih lebih sensitif warna hijau dibandingkan merah dan biru, sehingga hasil grayscale mungkin terlihat kurang alami. Yang terakhir adalah metode luminosity. Luminosity itu membandingkan sensitivitas mata manusia terhadap setiap komponen warna. Jadi rumusnya itu adalah 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G ditambah 0,07 dikali B, lalu 0,21 dibagi R, 0,72 dibagi G, 0,7 dibagi BL luminosity. Jadi metode ini menghasilkan gambar grayscale yang lebih alami karena bobot yang berbeda diberikan pada setiap komponen warna sesuai dengan persepsi manusia terhadap cahaya. Jadi ini warnanya sudah diambil semua, mulai dari yang tertinggi, terendah maupun yang sedang, dengan membuat pembagian dari setiap warna yang diberikan. Nah, kesimpulannya itu Leibniz mengambil rata-rata dari komponen warna maksimum dan minimum sehingga hasilnya kurang akurat. Sedangkan average ini mengambil rata-rata dari semua komponen warna. Jadi metode ini lebih sederhana namun tidak mempertimbangkan sensitivitas mata manusia. Sedangkan luminosity itu menggunakan bobot yang disesuaikan dengan sensitivitas mata manusia terhadap warna sehingga memberikan hasil yang lebih alami. Baik, selanjutnya kita buat ke program di mana saya telah memprogram mengcoding di Google Colab menggunakan Python. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang paling sederhana yaitu mengubah dari gambar RGB menjadi gambar grayscale. Di sini saya sudah membuat programnya di mana pertama-tama kita harus menghubungkan dulu Google Python-nya ke Google Drive kita. Di sini saya sudah membuat gambarnya, yaitu gambar apel yang sudah saya buat dari Google Drive saya. Di sini saya juga menambahkan border dari gambar yang saya buat tadi yaitu apel. Ini adalah rumus-rumus yang telah saya buat. Ini untuk meresize setiap saluran warna,
Lalu saya tentukan border juga, gambaran asli, gambar saluran merah, saluran hijau, dan saluran biru. Jadi di sini saya sudah membuat gambar asli dengan border merah. Jadi inilah gambar asli dari warna merah apel tadi yang sudah saya download di Google Drive tadi dengan border warna merah dengan apel yang berwarna merah. Di sini juga. Lalu saya buat gambar-gambar saluran merah dengan border merah, artinya adalah di sini adalah gambar R atau red. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, RGB adalah red, green, dan blue. Jadi gambar rednya adalah ini, berbeda tentunya dengan gambar yang aslinya. Lalu di warna hijau atau green seperti ini adalah untuk warna merah dan inilah untuk warna hijau. Jadi di warna merah memang lebih terang karena memang gambar aslinya warna merah. Dan di sini di warna merah gambar asli tadi ternyata nampak sedikit ada gambar hijaunya walaupun memang lebih tertangkap adalah hitam. Sedangkan di warna biru mungkin agak lebih hitam karena tadi di gambar aslinya adalah dia merah. Jadi mungkin warna birunya tidak lebih kelihatan. Selanjutnya adalah saya akan telah membuat codingan untuk uh, membuat 3 metode tadi yang telah saya buat. Yang pertama adalah saya jelaskan untuk mengenai kodenya. Pertama kita mengimpor library OpenCV. Library OpenCV ini digunakan untuk pengolahan citra. Lalu saya buat NumPy. NumPy ini adalah digunakan untuk memanipulasi array dan operasi numerik. Lalu kita CV2 underscore imshow ini itu fungsi dari Google Colab untuk menghasilkan gambar notebook, tadi. Lalu ada kita muat gambar berwarnanya. Jadi CVMRAT ini itu fungsi OpenCV yang digunakan untuk membaca gambar dari file yang parameternya tadi adalah dari Google Drive yang telah saya sambungkan dengan Python. Lalu ada di sini konten ini adalah path lengkap yang diunggah dari Google Drive. Jadi di sini saya buat apple.jpg. Lalu adalah kita periksa apakah gambar berhasil dimuat. Nah, di sini kita print kesalahan gambar tidak ditemukan atau path salah. Jadi jika mengecek jika apakah gambarnya berhasil dimuat. Namun jika tidak akan menampilkan pesan print kesalahan gambar tidak dapat dimuat. Lalu yang berikutnya adalah kita ubah gambar ke dalam format RGB OpenCV. Di sini kita buat fungsi OpenCV-nya untuk mengontrol OpenCV untuk mengonversi gambar dari satu ruang ke warna lain. Di sini gambar yang dibaca dalam format BGR diubah menjadi RGB. BGR diubah menjadi RGB. Lalu kita pisahkan setiap channel warnanya. Jadi ada R, ada G, ada B. Jadi setiap komponennya itu ada warna red, ada warna green, dan ada warna biru dari gambar RGB dengan menghasilkan warna merah, hijau, dan biru. Lalu kita ke metode likeness. Metode likeness tadi seperti yang saya bilang adalah rumusnya maksimum nilai tertinggi dari RGB, lalu ada nilai minimum dari RGB, ditambah nilai minimum dari RGB, lalu ada likeness-nya, ini untuk menampilkan gambar likeness-nya. S-type ini untuk mengonversi array hasil ke tipe data yang telah dibuat ke dalam rumus tadi. Lalu metode yang kedua adalah metode average. Metode average itu nilai RGB dibagi 3. Jadi STP-nya ini untuk sama seperti sebelumnya itu mengonversi array hasil ke tipe data. Lalu yang ketiga adalah metode luminosity dengan rumus 0,21 dikali R ditambah 0,72 dikali G tambah 0,07 dikali B. Sama seperti tadi STP-nya ini untuk mengonversi hasil ke tipe data. Lalu kita akan menampilkan gambar aslinya supaya kelihatan nanti gambar asli dan gambar yang sudah kita buat ke dalam 3 metode tadi.
Ini untuk menampilkan hasil gambar konversi likeness, konversi freeze, dan konversi luminosity. Baik, di sini setelah sebelumnya saya sudah berkata bahwa saya telah menghubungkan dengan gambar apel yang setelah saya download dan saya hubungkan dengan Python ini, Google Colab. Ini adalah gambar aslinya. Nah, setelah kita buat ke dalam rumus likeness tadi, ini adalah hasilnya. Hasil dari grayscale likeness tadi. Lalu ini adalah hasil untuk average uh, dengan rumus yang tadi. Dan yang terakhir adalah ini untuk gambar yang luminosity. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang beberapa metode yang dapat kita kita gunakan untuk mengenal lebih jelas dengan gambar-gambar atau warna yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang tidak saya katakan. Semoga dapat membantu kita semua dan saya mohon untuk memberikan saran supaya saya dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih dan selamat malam.